Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Isdaryanto, pendamping lokal Desa Kampung Kemu. Saat ini kita akan melakukan monitoring bersama kecamatan. Seperti yang kita lihat di sini tadi, kita sudah ada banner APBK. Apakah nanti di dalamnya sudah terrealisasi semua? Nanti mari kita ikuti bersama. Aku. Di edisi monitoring 10 Agustus 2020 kita berada di Kampung Kemu. Sebelum kita mengecek untuk monitoring bidang fisik dan non fisik, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Kepala Kampung dan BPK. Selamat pagi Pak Kakam, Pak BPK. Pagi. Ya Pak, kita mau tanya ini sebelum kita cek ke lapangan untuk fisik di Kampung Kemu ada pembangunan apa aja Pak? Ya, untuk fisik di Kampung Kemu ada pembangunan 1 TPA, 2 sumur bor, dan juga 3 perencanaannya nanti balai dusun. Tapi karena di balai dusun itu belum bisa untuk dilaksanakan pembangunan karena nunggu dengan adanya pengeluaran COVID 2019 ini, 2020 ini, sehingga masih tertunda yang Masih balai dusun. tertunda ya Pak ya. Tapi kalau untuk sumur bor dan TPA sudah selesai, sekedar ada kekurangan masalah plafon. Plafon ya Pak. Ya, Masih belum berprogres ya Pak ya? Masih berprogres. Ya, berarti intinya untuk di Kemu ada sumur bor, ada TPA dan balai dusun. pertemuan atau balai dusun ya Pak ya? Iya. Iya. Pak BPK betul ya Pak BPK? Betul. Iya. Oke, nanti kita akan cek Pak bersama tim monitoring untuk fisik. Izin ya Pak ya? Siap. Terima kasih penyampaiannya Pak Kakam, Pak BPK. Oke. Di edisi monitoring ini yang di monitoring tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Sementara Pak Sekcam dan Korcam serta tim yang lain mencatat pelaksanaan APBK dan juga aset. Kita akan menuju ke pelaksanaan APBK bidang infrastruktur. Ya, sementara kita tinggal dulu. Kita sudah sampai di Dusun 3 untuk mengawali monitoring bidang infrastruktur. Di sini ada 2 pembangunan fisik. Ya. Sudah ada papan nama kegiatan di sini. Ada pembangunan TPA ya. Ya. Di sebelahnya juga ada sumur bor yang berdekatan dengan TPA untuk pembangunannya. Sebelum kita mengecek atau monitoring untuk ketentuan dari volume TPA dan di sampingnya juga ada sumur bor, kita mau dengarkan dulu nih penyampaian dari Pak Kadus Dusun 3 ya. Iya, Pak. Ya. Dusun 3. Iya. Ya, Pak siapa Pak? Sebentar Pak, kita kenalan dulu Pak. Bapak Agus. Bapak Agus ya. Pak Agus bisa disampaikan untuk fisik yang ada di Dusun 3 Pak? Ya, di Dusun 3 ada volume bangunan 7 kali 6 meter. Lokasi di Dusun 3 RT 1. Ya. Jumlah dana 197.900.450 Rp4.450 ya Pak ya? rupiah. Iya, sumber dana dari Sumber dana desa dari dana desa tahap 2020. tahun 2020. Oke. Selaku Kadus otomatis selaku kepala wilayah juga menjadi TPK hari ini ya Pak ya. Ya. Nanti kita mau minta penyampaian atas cross check kita untuk pembangunan yang ada di sini. Nanti Pak Kadus bisa sampaikan ya Pak ya. Yuk Pak, kita lanjut. Ini bagian dalam dari TPA yang sudah terrealisasi untuk Kampung Kemu ya. Ini gimana nih Pak Kadus? Ini sudah selesai apa belum Pak? Ini pengerjaannya sudah selesai, tinggal Apa yang belum? pelapor. Oh, pelapon yang belum ya Pak ya? Ya. Ya, berarti belum ya Pak ya? Masih berprogres ya Pak ya? Oke. Ya, ini. Kita di ruang dalam. Oke, nanti kita juga akan minta penjelasan dari Pak BPK untuk pembangunan yang ada di Kemu. Di sebelah TPA dibangun juga sumur bor. Ya, dari dana desa 2020. Bisa disampaikan kembali ini Pak Kadus untuk sumur bornya? Ya, di Dusun 3 ini ada juga pembangunan sumur bor di Dusun 3 di sebelah
Agak dibanterin suaranya, Pak. Di sebelah TPA. Ya. 1 unit ya, Pak ya? Volume kegiatan 1 unit, lokasi Dusun 3 RT 1, jumlah dana 67.870 rupiah, 70.000 rupiah ya. sumber dana kegiatan dana desa tahap 2020. Oke. Ya, ini sumber bornya sudah bisa dimanfaatkan ya, Pak ya? Sudah. Sudah difungsikan oleh masyarakat sekitar? Sudah ya, Pak ya? Ya, kita lihat di sini airnya juga sudah mengalir deras. Apa yang harus dicek, Pak Iwan? KWH-nya ya? Naik ya? KWH-nya tetap. Hah? Habis? Oh, jadi? Bersama kita juga ada Pak Babin Kamtipmas yang juga ikut menjadi saksi untuk monitoring hari ini. Siapa ini yang bisa nyampein ini? Pak, kasih? Apa yang mau disampaikan? Ya, mungkin apa yang kurang? Nggak mau. Nggak mau ya, Pak? Belum kelihatan. Yang kurang. Kita masih nunggu gambar ya, Pak Kasih Ya, ya? kurangnya belum kelihatan. Iya, jadi di Dusun 3 Kampung Kemu ini ada pembangunan TPA yang di sampingnya juga dibangun sumur bor 1 unit melengkapi dari pembangunan TPA dan sudah sumur bornya sudah selesai. Kemudian TPA-nya yang belum ada plafon. Kita terlihat selesai untuk bangunan sumur bor, tetap dilakukan pengecekan atau pengukuran ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Di bawah tower sumur bor ini juga bisa difungsikan untuk WC ya atau MCK. Nah, ini sudah juga terrealisasi sesuai dengan gambar. Untuk ketentuannya kita masih menunggu tim Monip menyelesaikan pengukuran ataupun pengecekan secara ketentuan volume. Ya, bisa kita lihat juga di 2 bangunan fisik atau infrastruktur yang ada di Kampung Kemu, TPA, dan di sampingnya ada sumur bor. Ini sumber dananya dari dana desa dan masih proses pengukuran ini. Nanti kita mau tanya BPK. Itu beda ini, Pak. Oh, sama sini 5 meter. Lebar ini. Lebarnya beda ini. Pak BPK, apa ini Pak yang bisa disampaikan untuk pembangunan fisik yang ada di Kampung Kemu? Ini ada 2 item ya Pak ya. Nah, ini secara pandangan mata sudah selesai katanya, tapi untuk pandangan dari BPK selaku juga yang di-SK-kan tim monitoring gimana Pak? Ya, kalau untuk sekarang ini udah selesai. Untuk apa plafon dipindah ke pagar itu? Oh, ini dipindah ya Pak ya? Iya. Berarti nanti ada APBK perubahan ya Pak untuk pemindahan ya Pak ya? Ya, kalau emang ini mudah-mudahan ada. Ya. Ada kesepakatan lah istilahnya. Iya, nanti. iya. Berarti ini memang sudah selesai ya Pak? Iya. Secara realisasinya. Iya. Iya. Tadi penyampaian Pak Kadus tinggal plafon katanya. Nah, makanya kita tanya plafonnya apakah memang direalisasikan untuk dana desa 2020 atau perencanaan berikutnya. Tapi ini memang ternyata dipindahkan ya Pak ya? Iya. Untuk menurut BPK gimana Pak? Ini sudah selesai semua? Apa ada kekurangan atau ada penyampaian untuk ke pihak kampung? Ya, cuman itulah Pak. Masalah apa yang menurut BPK selesai, tapi ya tinggal plafon itulah kalau emang harus diusahain itu, mudah-mudahan gitu Pak. Oh iya. Berarti nanti kita dengarkan aja sama yang membidangi ya Pak untuk monitoring ini. Nanti BPK tinggal mengamini atau belum mengamini nanti ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Pak siapa Pak? Pak Sriono, Pak. Oh Pak Sriono. Pak Sriono. Ya. Ya, maaf. Dilanjutkan dengan pengukuran badan bangunan untuk TPA ini. 737 kali. Bentar. Panjang kan itu kan? Ya, panjang. Tadi 737 kali pakai gambar dulu. Kita sudah melakukan pengecekan atau monitoring untuk pembangunan fisik TPA dan sumur bor yang ada di Dusun 3 ya. Ini keterwakilan saja karena PDTI memang yang membidangi tidak hadir. Kita minta penyampaian langsung ini dari pendamping lokal desa yang didampingi oleh Pak Kasih PMK, Pak Kadus dan BPK Kampung Kemu. Silakan, Mas Iwan. Ya, terima kasih Mas Abi. Di sini hasil dari monitoring kita
yaitu kalau untuk bangunan fisik di TPA ini keterkaitan sudah bisa dilihat sendiri, yaitu papan informasi ada ya. Keterkaitan yang lain sudah kita ukur semua, ya insya Allah kalau Sudah sesuai ya? insya Allah tingkat kesesuaiannya ada kelebihan ada kekurangannya. Tetapi yang pasti di sini kekurangan itu belum di plafon. Belum di plafon untuk TPA ya? Untuk TPA. Untuk ulasan kekurangan yang lain? Kalau untuk yang lain kemungkinan ada, yaitu tadi ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau mau dijabarkan mungkin kita nanti dalam catatan aja. Nomenklatur? Kalau nomenklaturnya ini belum terpasang. Belum terpasang tapi sudah ya? Terpasang. Kalau informasi ditanyakan tadi kepada kaur perencanaannya, informasinya sudah dibelikan tapi belum dipasang. Oke. Pak Kasih ada yang ditambahin nggak Pak Kasih? Cukup ya. Pak Kadus, kalau berbicara kelebihan pastinya aman lah ya. Tapi ini ada penyampaian kekurangan makanya. Nanti untuk Pak Kadus siap lah ya melengkapi apabila nanti ada yang disampaikan untuk kekurangannya. Pak Kadus sebagai TPK ya Pak Kadus ya. Siap. Gimana Pak Kadus, siap nggak? Ya, siap. Oke. BPK siap mengawal ya Pak BPK ya? Iya, siap Pak. Oke, terima kasih untuk edisi monitoring kamu. Kita lanjut lagi. Kita sedang menuju ke Dusun 2. Dusun apa Pak Kasih? Dusun Margorejo. Dusun Margorejo. Di sana akan ada pembangunan fisik apa Pak Kasih? Balai pertemuan ya. Katanya sudah ada material tapi belum dibangun karena masih berprogres menunggu serapan berikutnya. Pastinya kita tetap akan cek. Kita sudah sampai di Dusun 2. Di sini akan dibangun balai pertemuan ya. Ya, yang sebenarnya dulu memang sudah pernah ada, tetapi sudah dimakan usia sehingga akan dibangun kembali. Nah, ini perencanaannya memang di tahun 2020. Kita lihat di sini sudah ada batu, pasir, bata. Sifatnya masih material dan realisasiannya mungkin masih menunggu situasi kondisi dulu ya. Ya, ini kita bersama Pak Kasih ini karena Pak Kadusnya nggak ikut. Coba Pak Kasih disampaikan dulu ini gimana nih untuk penyampaian yang akan dibangun di Dusun 2 ya. Baik, saya di sini mewakili Kampung Kemuk sebagai kasih pemerintahan juga warga sini. Namanya dulu namanya. Nama Herdiono. Ya, Jowo. lahir di sini. Ya, ya. Terus alhamdulillah sekarang sudah di sini diamanahi untuk mengabdi di kampung. Ya. Ini adalah lokasi balai pertemuan atau balai dusun 2 masyarakat Margorejo. Jadi mulanya masyarakat dusun Margorejo adalah berinisiatif untuk iuran membeli tanah ya, kemudian membangun materialnya juga. Itu bekas materialnya karena sudah dibangun berhasil ya. Kemudian ada inisiatif dari kepala Kampung Kemu untuk ya merehab ataupun membangun kembali balai dusun di Dusun Margorejo. Oke. Ini materialnya ya Pak Kasih ya? Ya, sudah ditumpuk ya? Ini materialnya sejak sekitar bulan Februari Maret ini sudah ditumpuk materialnya, dan kemudian terkendala oleh COVID kemarin jadi tertunda. Ya. Tapi untuk realisasiannya tetap akan direalisasikan 2020 ini. Menurut Pak Kakam Kemu ya, Pak Rambat itu tetap akan direalisasikan meskipun masih hanya menunggu bata dulu merah ataupun ini untuk perehapan untuk kelanjutannya mungkin lebih tahu Pak Kepala Kampung. Oke. Tetap akan direalisasikan, tetapi kita masih menunggu progres serapan dana desa berikutnya ya. Ya, terima kasih Pak Kasih penyampaiannya. Udah itu status tanahnya ini? Status tanahnya Ini. masyarakat, Pak. Masyarakat beli ya, dibahkan untuk ukuran belakang itu masih ke sana ya? Masih. Itu batasnya, Pak. Ya, intinya tanahnya milik kampung lah ya. Ya, karena sudah dihibahkan. Tadi di lapangan ada pekerjaan sumur bor di Dusun 3 ya. Itu sudah selesai dilaksanakan. Namun ada beberapa kekurangan, tapi ada juga beberapa kelebihan. Di tidak ada jalan dan gorong-gorong, di sumur bor tersebut dibangunkan jalan dan gorong-gorong. Itu ya. Kemudian yang di pembangunan TPA, kami belum melihat plafon, sedangkan di RAP tertulis ada pekerjaan plafon di sana. Teras belakang, sebelah belakang itu tidak ada, di RAP ada, tapi dibangunkan
DPT di bagian depan itu Pak. Ada berapa meter Pak? Mungkin itu saja Pak. Kekurangan ada pada pelapor, kemudian sumur bor dan TPA belum ada nomenklatur. Hanya terlihat papan informasi kegiatan. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disampaikan oleh Kasih PMK untuk Ya, kalau volumenya 7 kali 7 gitu ya, 7 kali 6. 7 kali 6. Itu pelapornya bagaimana Pak kamu? Itu kemarin rencananya memang pelapor karena di situ rawan banyak bawaan, sehingga ada Panjang. tapi kalau memang itu nanti ada kendala ya mungkin pelapor tetap jalan juga kan. Iya. Ya, ini tadi dibuatkan apa nih? Gorong-gorong di depan. Pelapornya sama seperti ini. Iya. Ya mesti ini kan Pak kalau kamu pelapor tetap melaksanakan itu. Iya. Kemudian yang lainnya volume untuk sumur bor cukup boleh. Iya. Ini tinggal berarti kekurangan di pelapor. Kalau dari Kami sampaikan bahwa kegiatan APBK di Kampung Kemu untuk kegiatan belanja fisik dan non fisik. Untuk kegiatan yang non fisik itu berupa belanja insentif selama 6 bulan masing-masing untuk Linmas, Posyandu, kader PKK dan PKPKD. Yang kedua operasional kampung. Ketiga BPJS Ketenagakerjaan untuk 8 orang pesertaan. Keempat stimulan atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat berupa alat hardrock. Kelima yaitu BLTDD selama 3 bulan kali 600 kali 39 KPM. Kemudian untuk pencegahan COVID. Kemudian untuk penanggulangan bencana totalnya yaitu 130.615.000 termasuk BLTDD untuk 39 KPM. Untuk belanja non fisik tadi sudah disebutkan yaitu ada gedung TPA, kemudian sumur bor 1 unit, serta belanja modal berupa aset kampung yaitu laptop dan printer dengan total nilai belanja fisik itu senilai 275.056.000. Kemudian total belanja keseluruhan itu senilai 461.369.000 yang sudah tersusun dalam bentuk laporan realisasi. Kemudian untuk pagu dana desa yang transfer itu totalnya sudah 80%, itu totalnya 698.248.400. Kemudian untuk belanja dengan pengurangan atas pagu dana transfer itu ada totalnya 236.883.400 yang belum disusun laporan realisasinya Pak Kakak. Kemudian untuk kesiapan BLTDD yaitu sebanyak 39 KKM kami sampaikan informasinya yaitu 3 bulan kali 300.000 totalnya 35.100, sehingga pagu saldo yang ada itu senilai 236.883.400 dikurangi 35 itu sekitar 236.883.400. Kemudian kami sampaikan bahwa penyampaian dari laporan keuangan, laporan realisasi yang baru tersusun Pak Kakak itu baru totalnya 461.365.000. Artinya ada keuangan yang belum disusun laporan realisasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermasalah karena ada 4 kampung melakukan yang masih tertunda. bidang fisik atau Ada beberapa hal terkait dengan kita akan melanjutkan dengan pengadaan aset penyampaian untuk aset Kampung Kemu yang akan disampaikan oleh yang akan kami sampaikan Sekcam yaitu dari tim monitoring kecamatan Banjir. aset di tahun 2020. Pengadaan aset di tahun 2020 ini belum sepenuhnya bisa kami catat karena terkait ada beberapa hal. Sekarang sudah diberi, namun
penganggarannya di APBK perubahan belum Pak. Ada barang memang sudah dibeli, cuma kami nanti akan masukkan di monitoring yang tahap 2 saja. Untuk yang monitoring tahap pertama ini, aset yang dibeli tahun 2020 diantaranya ada tank semprot untuk penanganan COVID-19, jumlah pagu anggaran yang diberikan untuk tank semprot sebanyak 5 juta, jumlah tangki semprotnya ada 5 buah, kondisinya bisa dimanfaatkan, barangnya ada di Balai Kampung ini. Terus selanjutnya ada alat ukur suhu, ya, termogan, nilai anggarannya 2.700.000, jumlah barangnya 1 buah, kondisinya bagus, ini dipegang oleh 101. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya ada pengadaan berupa APD lengkap 3 buah dengan nilai pagu anggaran 3.750.000, 3 unit APD. Barangnya ada lengkap, tadi sudah diperagakan dan sudah dipakai oleh 3 kepala dusun, masing-masing dipertanggungjawabkan oleh kepala dusun. Selanjutnya ada pengadaan alat semprot kecil, itu mungkin di depan itu 3 buah, nilainya 300.000, ya. Barang ada di Balai Kampung. Nah, itu untuk sementara pengadaan yang di tahun 2020 hanya baru sebagian. Nanti kita di tahap kedua, monitoring kedua, nanti mudah-mudahan barang yang sudah dibeli nanti kita akan catat kembali sebagai aset kepada kampung. Mohon kepada kita semua, terutama pemerintah kampung Kemu, ini benar-benar untuk dapat memanfaatkan aset yang memang sudah dibeli, ya. Yang lain-lain, nah ini BLTDD kalau memang waktunya dananya sudah tersedia langsung saja Pak Kepala Kampung, Pak Ketua BPK, biar nggak jadi beban kita lagi. Selain itu aset tadi cukup, perlu daftarnya didata, dan kaitan dengan pekerjaan fisik tinggal kita maksimalkan. Itu barangkali secara umum hasil monitoring kita ini baik. Kita sudah melakukan monitoring baik fisik dan non fisik dan juga sudah diflurkan di depan tim dan juga pihak kampung. Ini kita mau closing statement ini bersama koordinator pendamping desa dan juga Pak Sekdes Kampung Kemu. Apa yang bisa disampaikan untuk closingnya? Baik, selamat siang, salam desa, sahabat desa. Tentu hari ini kita di Kampung Kemu sudah sama-sama melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan APBK tahun anggaran 2020, dan tentu kami tadi di dalam ruangan menyampaikan hal-hal yang terkait pelaksanaan di APBK. Salah satunya adalah yang kami sampaikan, yaitu terkait laporan realisasi pelaksanaan anggaran belanja kampung di tahun 2020. Ini tentu menjadi sebuah progres yang ada di Kampung Kemu, dan kepala kampung sebagai pelaksana kuasa pengelolaan anggaran desa memberikan keterbukaan informasi kepada aparatur kampung yang ada di dalamnya, dan tentu dapat didiseminasi oleh aparatur Kadus maupun Pak Sekretaris Kampung, ya, kepada masyarakat bahwa di Kampung Kemu ini sudah ada proses pekerjaan di tahun anggaran, yaitu berupa fisik, misalkan ada sumur bor, ya, ada pembangunan TPA, ya. Kemudian di kegiatan non fisik juga ada terkait belanja yang diberikan kepada masyarakat. Ini tentu sebagai bentuk support pemerintahan kampung atas belanja-belanja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian tambahan bagi kami bahwa kami lebih intens
progres mengenai bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan di Kampung Kemu. Ada 39 KPM sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa dan sudah direalisasikan di 3 bulan pertama ya, senilai 600.000 kali 3 bulan, dan juga melirik dari kesepakatan melalui forum musyawarah desa musyawarah desa khusus bahwa Kampung Kemu itu sudah menetapkan di tahap kedua 3 bulan berikutnya, yaitu senilai 300 sebanyak 39 KPM ya, itu Pak Sekdes. Dan ini tentu menjadi bahan referensi kita semua dan juga menjadi bahan acuan bahwa di tahun anggaran 2020 Kampung Kemu sudah melaksanakan dan merealisasikan 80% dari pagu dana desa yang ada. Itu sahabat desa. Ya, baik. Terima kasih Pak Korcam. Ini di sampingnya ada Pak Sekdes. Pak Sekdes, di Kampung Kemu, kalau kami lihat ini sudah banyak kemajuan, progresnya juga sudah mulai terlihat jelas ya. Ini apa harapan Pak Sekdes selaku Sekdes Kampung Kemu yang bisa disampaikan ataupun harapan? Ya, harapan dari saya selaku sekretaris kampung di Kampung Kemu, harapan kedepannya ya lebih bisa bagus lagi dari sekarang. Intinya mengajak kawan-kawan aparatur, baik kepala dusun, baik kasih, kaur, kita lebih bekerja lebih giat lagi intinya untuk kemajuan kampung kita. Itu aja, terima kasih. Untuk lebih maju lagi ya Pak? Iya. Lebih kompak ya? Lebih kompak. Iya, dan pastinya apresiasi juga untuk BLT sudah terrealisasi ya Pak ya? Terima kasih, ya. Untuk penghitungan untuk BLT tahap 2 juga sudah dihitung ya Pak? Dihitung. Cukup ya Pak ya? Cukup. Iya. Oke, bisa tersambung. Dan itu sahabat desa sebagai tambahan bahwa progres peningkatan dari kemajuan pembangunan yang ada di kampung ini tidak terlepas dari support dan keaktifan dari pendamping lokal desa